Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati para hadirin, alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, menjadi kepentingan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menitipkan wacana yang sedang dibangun oleh PBNU terkait dengan fikih peradaban ini ke lingkaran-lingkaran akademik. Pada tanggal 6 Februari 2023 yang lalu di Surabaya, sehari sebelum puncak peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama, kami menggelar satu konferensi yang kami sebut sebagai Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama, dengan mengundang para ulama dari berbagai negara. Ada sekitar 40 negara yang diwakili oleh tidak kurang dari 130 ulama. Dan di dalam kesempatan itu, dalam konferensi itu, kami mengajukan topik tentang piagam perserikatan bangsa-bangsa. Status piagam perserikatan bangsa-bangsa di hadapan syariat. Ini kami pilih sebagai topik awalan dari, insya Allah, rangkaian wacana terkait dengan fikih peradaban ini. Apa yang kami gelar di Surabaya tempo hari itu adalah muktamar yang pertama, Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama. Kami sudah menyebutnya sebagai muktamar yang pertama karena kami memang bermaksud untuk menjadikannya kegiatan yang berangkai, berseri. Insya Allah akan disusul dengan muktamar-muktamar berikutnya untuk membahas topik-topik terkait dengan peradaban dalam kaitannya dengan syariat. Nah, untuk muktamar yang pertama ini kami memilih topik piagam perserikatan bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dewasa ini kita memiliki kesadaran dan pemahaman tentang keniscayaan, kebutuhan akan harmoni kehidupan di tengah masyarakat yang heterogen, yang kemudian mensyaratkan toleransi di antara berbagai kelompok yang berbeda-beda,
mensyaratkan kemauan untuk hidup berdampingan secara damai dan bahkan bekerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain. Tapi kita juga tahu dan tidak bisa mengingkari, tidak bisa pura-pura tidak tahu bahwa wawasan tentang kebutuhan akan harmoni sosial ini terus-menerus tidak henti-hentinya mendapat tentangan-tentangan, mulai dari gugatan-gugatan sampai dengan bahkan gerakan-gerakan kekerasan yang dimaksudkan untuk melawan pemahaman tentang kebutuhan harmoni sosial ini. Kita tahu bahwa apa yang belakangan ini kita sebut sebagai gerakan-gerakan radikal, ekstremis, teroris dan sebagainya itu sebetulnya bukan gejala baru. Ini adalah gejala lama yang terus berulang dan berulang setiap kali ada momentum yang kompatibel dengan tujuan-tujuannya. Kita tahu misalnya bahwa sebelum kehebohan global terkait dengan khilafah, dengan Islamic State, yaitu dengan munculnya Islamic State in Iraq dan Syria, di Indonesia sendiri sudah pernah ada jauh sebelum ini gerakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia ini. Akhir tahun 50-an ada DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang persis tujuannya adalah membentuk negara Islam di Indonesia ini. Sebelum ada Al-Qaeda yang merajalela, di sini sudah terjadi serangan teroris oleh kelompok lokal, kelompok dalam negeri Indonesia sendiri. Tahun 70-an itu ada namanya Komando Jihad yang membajak salah satu pesawat komersil kita, bahkan sampai meledakkan Candi Borobudur pada waktu itu. Jadi ini fenomena yang lama yang terus menerus berulang, mencari kesempatan untuk kembali menyerang. Ini berarti bahwa Bapak Ibu sekalian, apa yang mungkin oleh banyak di antara kita telah diterima sebagai satu keniscayaan, sebetulnya masih merupakan hal yang diperdebatkan. Walaupun ada sekian banyak tokoh agama, ulama, mubalek yang berceramah dengan dalil-dalil ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, makalah-makalah dari para ulama terdahulu tentang seruan untuk bertindak welas asih, seruan untuk
bersikap toleran terhadap kelompok lain, seruan untuk menyayangi sesama dan sebagainya, tetap ada sekian banyak juga orang-orang yang dengan menonjolkan otoritas keagamaannya membawakan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, makalah-makalah lain, dalil-dalil lain yang menyeru kepada umat untuk bergerak dengan tidak segan-segan menggunakan kekerasan melawan siapapun yang dianggap berbeda. Kedua pihak sama-sama bawa ayat, kedua pihak sama bawa dalil. Nah, maka sebetulnya ada kebutuhan yang mendesak untuk segera menemukan kata putus atas sengketa ini. Ini sebetulnya yang benar ini yang mana? Kiai NU bilang A, nanti yang FPI bilang B, yang HTI bilang gimana? Ini yang benar yang mana? Nah, dulu Bapak Ibu sekalian, apalagi di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama, dalil-dalil dan hujah yang metodologis, hujah syariah yang metodologis, itu bagi masyarakat tidak sebegitu diperlukan sebagaimana yang dirasakan sekarang. 20-30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, orang-orang NU itu tidak ada yang nanya dalilnya NKRI, itu tidak ada. Pokoknya keputusan para muassis NU adalah mendirikan Indonesia sebagai NKRI, sebagai negara bangsa berdasarkan Pancasila UUD 45, sebagai negara nasional, bukan negara Islam, titik. Itu sudah cukup menjadi dalil bahwa para muassis NU yang membuat keputusan itu sudah cukup menjadi dalil. Kalau nanya dalil Quran hadisnya, itu sama saja suul adab. Wong muassis NU sudah membuat keputusan, mau masih ditanya-tanya. Tinggal sam'an wa ta'atan, dulu itu begitu. Tapi sekarang gara-gara ada banyak pihak lain yang juga yang menggugat-gugat soal-soal yang sudah kita anggap mapan ini, ya tiba-tiba juga orang NU juga merasa butuh untuk menemukan dalilnya. Nah, ini rupanya merupakan dinamika yang sangat luas, ya, berkembang luas bukan hanya di dalam negeri tapi secara internasional, khususnya di lingkungan dunia Islam. Di berbagai belahan dunia yang lain kita tahu Al-Azhar misalnya getol sekali menyerukan wacana tentang Islam wasatiyah. Tapi persis di Mesir juga terus tumbuh gerakan-gerakan yang menentang koeksistensi damai dengan kelompok-kelompok
yang dianggap berbeda, kelompok non muslim. Di Saudi sendiri misalnya, ketika Sekjen Rabithah Alam Islami Syekh Al-Isa kesana kemari melakukan diplomasi perdamaian dan membuat seruan-seruan perdamaian, tapi kita tahu pada saat yang sama di lingkungan para ulama Wahabi di Saudi sendiri masih banyak yang dengan sangat keras menentang sikap dan pendirian dari Rabithah Alam Islami ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pengurus besar Nahdlatul Ulama kemudian berikhtiar untuk menyediakan suatu platform bagi para ulama yang mungkin saling berbeda pendapat ini untuk menemukan kata putus tentang hal-hal paling strategis di dalam kehidupan umat manusia ini di tengah-tengah masyarakat dunia yang penuh keragaman ini. Bahwa telah terjadi perubahan-perubahan berskala peradaban sejak beberapa abad terakhir ini sudah menjadi pengetahuan kita semua. Tetapi bagaimana konsekuensinya terhadap norma-norma keagamaan selama ini masih sangat kurang menjadi bahan pemikiran, termasuk di karangan para ulama. Ya. Sebagai contoh, NKRI ini sendiri, negara bangsa itu sendiri, itu dasar syariatnya apa? Itu belum ada yang membuat karya yang secara metodologis dengan disiplin syariat menjelaskan bagaimana syariat bisa menerima konstruksi negara bangsa yang berdemokrasi seperti Indonesia ini. Karena dalam konstruksi negara bangsa ini ada banyak hal-hal baru yang tidak matching lagi, tidak bersesuaian lagi dengan wawasan lama tentang negara dan kepemimpinan politik. Misalnya satu pertanyaan saja, kalau dikatakan di dalam wacana syariat itu selalu dibutuhkan adanya seorang hakim yang bisa memberi kata putus terhadap segala macam perselisihan, sehingga ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena itu pemerintahan itu disebut hukumah, karena dia memberi kata putus terhadap perselisihan apapun di dalam masyarakat, termasuk perselisihan dalam pandangan keagamaan. Nah, kalau negaranya itu negara, kalau dulu hakimnya ya imam itu ya khalifah itu sultan. Nah, kalau negaranya ini negara demokrasi, hakimnya siapa? Apakah presiden misalnya memenuhi syarat untuk menjadi hakim? Apakah harus hakim kolektif bersama-sama dengan legislatif dan yudikatif misalnya, atau bagaimana? Ini semua belum mendapatkan
elaborasi yang cukup. Nah, pada saat yang sama keadaan global sudah sedemikian rupa sehingga kalau tidak segera ada kata putus, maka kita meriskir merajalelanya konflik secara tidak terkendali. Ketika ada kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan suatu haluan dengan argumentasi keagamaan seperti yang sekarang yang dewasa ini kita alami dengan keberadaan kelompok-kelompok radikal dan gerakan-gerakan teror. Mereka mengkampanyekan wawasan keagamaan lengkap dengan dalil-dalil, dengan hujah, dengan nalar narasi syariat untuk membenarkan posisi mereka di dalam menggelorakan gerakan kekerasan. Nah, maka mendesak sekali bagi kita semua untuk segera menemukan suatu landasan agar keseluruhan kehidupan umat manusia ini bisa dibangun di atas prinsip-prinsip interaksi, prinsip-prinsip pergaulan kemanusiaan yang lebih menjamin perdamaian. Nah, dari serangkaian studi dan diskusi yang dilakukan di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena ini sebetulnya ini adalah bagian dari rangkaian yang panjang sekali. Secara sistematis, strategi untuk menemukan arah wacana ini sudah kita mulai sejak mungkin sekurang-kurangnya 10 tahun terakhir, 10 tahun yang lalu kita mulai. Bapak-Ibu sekalian tentu ingat bagaimana kita misalnya pada tahun 2015 kita mendorong wacana tentang Islam Nusantara. Itu bagian dari rangkaian strategi. Sebetulnya kenapa kemudian misalnya bahwa wacana tentang Islam Nusantara ini begitu mudahnya diterima di lingkungan Nahdlatul Ulama? Karena sejak 2012 sekurang-kurangnya kami sudah memulai serial halaqah di kalangan kiai-kiai NU untuk mendiskusikan Islam Nusantara ini. Islam Nusantara sebagai apa? Islam Nusantara sebagai klaim atas otentisitas model keislaman yang hidup di Nusantara ini. Banyak orang belakangan mungkin membawa wacana Islam Nusantara ke arah semacam konseptualisasi ideologis atau dipersepsikan sebagai madhab. Sebetulnya yang asli adalah bahwa wacana Islam Nusantara ini sekedar strategi komunikasi untuk mengukuhkan klaim keabsahan Islam model Indonesia yang sebagaimana yang kita hidupi selama ini, yang jelas-jelas beda dari Arab.
Jadi walaupun bukan Arab, kita sama-sama otentiknya dan sama-sama sah sebagai Islam, kira-kira begitu. Itu bagian dari rangkaian itu. Kemudian kami menyelenggarakan forum yang kami sebut sebagai International Summit of Moderate Islamic Leaders. Kami menyelenggarakan konferensi tentang humanitarian Islam dan seterusnya. Ini adalah rangkaian yang ujungnya menuju kepada Muktamar Internasional Fikih Peradaban ini. Nah, dari rangkaian itu kami sampai pada kesimpulan bahwa persoalan yang paling mendasar dari segala kemelut ini adalah sebetulnya persoalan terkait tata dunia, terkait international order. Hari ini kita hidup di dalam tata dunia yang memang secara faktual relatif memberikan jaminan stabilitas dan keamanan global, relatif. Nah, ini adalah tata dunia yang baru munculnya itu. Baru muncul dan mungkin belum betul-betul jadi. Tata dunia ini dimulai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Yang di dalamnya ada gagasan-gagasan yang sama sekali baru. Misalnya gagasan tentang perbatasan internasional, gagasan tentang kesetaraan martabat manusia, human dignity, belum pernah ada sebelumnya. Nah, lalu apa dasarnya sekarang ini kita ini misalnya atas nama Islam menghormati perbatasan negara lain, itu dasarnya apa? Karena kalau dicari Quran dan hadisnya itu ya tidak ketemu. Dari mana? Ini sama seperti kenapa kalau lampu merah kita harus berhenti, itu dicari ayatnya juga tidak akan ketemu. Nah, asalnya dari mana? Dari undang-undang. Nah, kenapa kita harus taat dengan undang-undang? Karena negara. Kenapa kita harus menerima negara dan seterusnya? Ini sama. Apa yang mengharuskan kita harus hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang kafir, dengan kelompok-kelompok kafir, menurut syariat? Dicari dalil-dalil tekstualnya, nusus Quran hadisnya tidak ketemu, nggak ada itu. Hubungan antara kelompok Muslim dengan non Muslim ya hubungan permusuhan, yang ada dalil-dalilnya itu. Dan ini sudah menjadi posisi, menjadi wawasan syariat yang mapan sejak beratus-ratus tahun. Nah, lalu apa dasarnya sekarang kita ini butuh toleransi segala? Sekarang ini kok dulu enggak? Kenapa dulu kita enggak toleransi saja sama nikah itu? Kenapa harus pakai resolusi jihad? Kenapa sekarang harus toleransi, sedangkan dulu pada zaman Rasulullah itu orang-orang mukmin berhadapan-hadapan, bertaruh nyawa melawan orang-orang kafir, dan keadaan itu berlangsung terus-menerus. Konstruksi permusuhan itu selama lebih dari 13 abad. Nah, sekarang dasarnya apa? Perdamaian dan toleransi ini. Kalau kita cari, tidak ada dasar yang lebih kuat selain Piagam PBB itu. Piagam PBB ini semua ini
ya kita lakukan demi piagam PBB sebetulnya, demi penghargaan kepada piagam PBB. Kenapa kita tidak menganeksasi Singapura saja? Karena ada piagam PBB. Kenapa kita tidak menganeksasi Sarawak, Sabah Sarawak itu, Brunei Darussalam, karena ada piagam PBB. Ya, karena piagam PBB itu kalau kita melanggar ketentuan yang ada di situ, konsekuensinya adalah kita berhadapan dengan permusuhan dari seluruh dunia. Hanya aktor-aktor yang punya kekuatan cukup untuk memusuhi seluruh dunia saja yang sanggup melakukan itu. Misalnya Amerika Serikat. Tapi Indonesia tentu tidak. Ini kenyataannya seperti itu. Nah, sekarang kita membutuhkan satu wawasan syariat yang memberi kita hujah, memberi kita dasar untuk menerima piagam PBB itu. Maka kemarin di dalam Muktamar Fikih Peradaban itu kami ajukan kepada para ulama pertanyaan-pertanyaan tentang piagam PBB, yaitu bahwa apakah piagam PBB sebagai perjanjian internasional ini bisa dianggap sah di mata syariat, sah menurut syariat. Ibarat jual beli itu akadnya sah atau tidak. PBB sebagai perjanjian yang ditandatangani itu sah atau tidak. Nah, di sini tentu dibutuhkan tafsir, karena yang tanda tangannya adalah kepala negara dari negara-negara bangsa. Maka kami ajukan pertanyaan juga di dalam muktamar itu, apakah sah kepala negara yang menandatangani piagam PBB itu sebagai wakil dari warga negara masing-masing, khususnya warga negara Muslim, walaupun si kepala negara itu sendiri non-Muslim. Kalau kepala negara Indonesia ini mungkin orang bisa dengan mudah menerima bahwa kepala negara Indonesia mewakili umat Islam di Indonesia. Tapi Jawaharlal Nehru yang menandatangani piagam PBB atas nama India, apakah sah dia berdiri sebagai wakil dari umat Islam India? Ini yang pertanyaan yang kami ajukan kepada para ulama. Nah, dari diskusi dengan para ulama itu kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya sah semua. Sah kepala negara mewakili warga negara Muslim di negaranya masing-masing. Maka sah PBB itu, piagam PBB itu sebagai perjanjian. Nah, masalahnya perjanjian ini perjanjian tentang apa? Perjanjian ini sebetulnya adalah perjanjian tentang cita-cita bersama, tentang sesuatu yang masih harus diupayakan bersama, bukan sesuatu yang bisa serta-merta diterapkan. Maka sebetulnya masih ada ruang yang cair dari konstruksi yang ada ini, khususnya ketika dipandang dari perspektif syariat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa para ulama menyimpulkan piagam PBB sebagai perjanjian itu sah di mata syariat karena kepala negara yang menandatanganinya sah
menjadi wakil dari umat Islam yang menjadi warga negara masing-masing, itu adalah satu titik tolak yang sangat berarti untuk membangun konstruksi pemikiran ke depan nanti dalam kerangka kebutuhan kita menyepakati satu bangunan peradaban tempat seluruh umat manusia dengan segala perbedaan yang dimiliki bisa hidup bersama berdampingan secara damai, supaya tidak bisa lagi syariat dijadikan alasan untuk menciptakan permusuhan di antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Bapak sekalian saya hormati, sekali lagi kami garis bawahi bahwa apa yang kami lakukan dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama ini adalah upaya awal dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dari satu jalan yang kami sendiri sejak awal melihatnya sebagai jalan yang panjang sekali ke depan. Masih banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal harus diurai dan ditemukan kesimpulan-kesimpulannya, dan kami sangat membutuhkan keikutsertaan dari berbagai lingkaran-lingkaran ilmiah, lingkaran-lingkaran akademis dan intelektual untuk ikut membantu di dalam membangun wacana tentang fikih peradaban ini. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.